Engkau telah membaik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau segala korban syukur kami ke dalam Engkau Tuhan. Kamu datang menyembah Tuhan. Dan kami hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Kamu angkat hati kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau sekali dalam hidup kami. Kami mau datang kepada Tuhan.
bersukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang bersukacita boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan yang shalom. Haleluya, bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Sampai dilihat dulu kanan kirinya. Ayo dijamin. Ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Amin.
menunggu kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita, sebab Yesus sungguh jalan kebenaran bagi setiap kami. Bebas Tuhan.
kami, berbicara Engkau bagi setiap kami, untuk kami kuat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk pemain musik yang luar biasa. Ya, kalau untuk WL Sitter ini luar angkasa. Ya. Saudara terkasih, shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Siapa yang tidak sukacita? Ada ya, semua sukacita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang mau menerima saya di tempat ini. Amin. Semangatnya, ya jemaat Philadelphia kalah semangat di tempat ini. Kalau berteriak, amin, tombol bangun semua saudara. Ya, saudara terkasih. Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara menikmati anugerah yang terbesar, yaitu memperingati kelahirannya Tuhan. Memperingati lahirnya Tuhan atau ulang tahunnya Tuhan. Di sini sering mengatakan minta kado sama Tuhan, benar atau salah? Yang minta kado itu siapa sih? Yang diberi kado itu siapa? Tuhan lah. Jangan salah loh saudara. Banyak orang yang ngomong begini, aku tak minta kado Tuhan. Yang ulang tahun sopo? Betul nggak? Ayo di rumah tadi kan mesti ngomong gitu. Natal ya, minta kado apa ya sama Tuhan? Salah saudara. Kita harus memberikan kado untuk Tuhan. Apa sih yang Tuhan minta? Bukan uang saudara kok. Tuhan minta hati saudara bersungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Pada saat saudara mengucap syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin saudara. Tahun 2025 hampir selesai. Di sini banyak yang doanya belum terjawab. Siapa saudara? Doanya yang belum dijawab Tuhan. Tuh, angkat tangan saudara. Ya. Berapa orang? 7.750 orang. Ya. Yang sudah dijawab Tuhan. Gak ada saudara yang dijawab. Yang sudah dijawab Tuhan siapa? Saya sudah dijawab Tuhan. Mintanya apa Bu? Saya tidak minta neko-neko, saya minta sehat. Karena waktu saya sehat, saya bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak minta sama Tuhan, Tuhan kirimin duit dong 1 koper. Enggak saudara. Saya cuma minta Tuhan, di tahun 2025 ini aku minta tetap sehat. Dan Tuhan dengar loh saudara. Kalau kita minta sesuatu yang berguna untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih bagi saudara dan saya. Jangan saudara mengatakan, Bu, tahun 2025 kok banyak doa saya belum terjawab. Kenapa sih kok Tuhan gak menjawab doa saya? Bukan cuma 1 tahun saya menunggu Bu, bahkan ini 5 tahun. Saudara terkasih, koreksi apa yang saudara dan saya minta kepada Tuhan. Tetapi saudara harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sampai hari ini saudara bisa ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dia lahir bagi saudara dan saya. Dia lahir meninggalkan surga mulia untuk datang kepada milik kepunyaannya, yaitu saudara dan saya. Kalau hari ini saudara mengatakan janji Tuhan belum tergenapi, ingat
saudara, Tuhan punya waktu yang berbeda dengan waktu kita. Amin saudara. Waktu Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Kalau saudara dan saya pengennya instan, hari ini berdoa besok dijawab, betul gak? Hari ini minta nanti langsung terima, betul? Betul ya? Ya, di sini ada wajah baru. Ya, saya melihat ada beberapa wajah baru. Ingat, di tempat ini ada Tuhan. Ayo terus ibadah di tempat ini. Karena waktu saudara memasuki gerbangnya, pintunya di tempat ini, malaikat sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini jemaatmu, ini milik kepunyaanmu. Dan Tuhan ngomong, catat. Amin. Mau catat namanya di surga? Mau hari ini ketemu dengan Tuhan? Tenang. Ketemu Tuhan loh saudara. Loh gak apa-apa. Aku golongan nih. Ketemu Tuhan berarti berangkat saudara. Mau? Saya pikir kalau mau terus nunggu. Gak punya pengharapan. Banyak masalah jadi wis aku tak mulai. Saudara gak boleh begitu. Tanda-tanda orang berputus asa mengenai Tuhan, aku bawa pulang lagi. Betul gak saudara? Tapi kalau saudara dan saya memiliki semangat 45, semangat berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti ngomong, Tuhan, jadilah seperti kehendakmu. Betul gak saudara? Hari malam orang telepon saya sudah di ICU, anaknya telepon. Orang kalau ketakutan tuh kelihatan wajahnya saudara. Waktu video call, dia tunjukkan papanya. Saya ngomong, Tuhan ampuni orang ini. Orang kalau takut mati dan belum siap saudara, wajahnya pucat pasi dan bingung saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Saudara dan saya dikatakan oleh Tuhan adalah lebih daripada pemenang. Masuki, selesaikan semua yang Tuhan berikan, tugas-tugas itu. Kalau hari ini tinggal beberapa hari saja saudara, kita meninggalkan 2025. Banyak hal yang sudah kita jalani, banyak hal yang sudah terjadi, tetapi kita tetap dikatakan orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai hari ini saudara sehat. Saudara di ICU seperti orang yang saya doakan kemarin, wis mahal saudara, enak nang hotel, tidurnya nyenyak, makan enak. Di ICU mahal harganya, disuntik, betul? Nggak bisa menikmati. Maka itu saudara saya katakan bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Mari persiapkan hati saudara, hidup saudara memasuki 2026 dengan semangat yang baru. Tinggalkan semua masalahmu. Jangan kau bawa sampah itu di tahun 2026. Tetapi masuki 2026 dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan itu pasti melimpah. Kalau saudara dan saya berbicara berkat, jangan berasumsikan, jangan memikirkan, membayangkan yang merah-merah, tok saudara. Ya, merah-merah ngerti saudara? Ya, duit saudara. Yang gambarnya merah itu saudara, warna merah itu. Apa mau yang paling murah? Pedang-pedangan? Ya, tidak ada. Saudara dan saya menginginkan 2026 dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan tidak pernah sekali-kali pun Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak mengerti di tahun 2026 apa yang bakal terjadi. Tetapi percayalah bahwa saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya tetap berada di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. 2026 kita percayai, kita yakini bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin saudara. Tidak ada tidak mungkin di dalam Tuhan.
Jika saudara dan saya meletakkan iman percaya kepada Tuhan, maka janjinya tidak akan pernah dilupakan. Di dalam Ibrani 15, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Bisa saya dibantu? Ibrani berapa saudara? 13. Ya, Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Ya. Saya dikasih berapa menit ini, Esther? 1 jam? 2 jam boleh ya? 3 jam tidak apa-apa. Selalu. Jujur saudara, saya capek. Kalau Natalan gini tidak berhenti saudara. Makanya hari ini saya di tempat ini, minggu depan saya sudah liburan saudara. Ya, saya capek saudara. Melihat wajah-wajah yang tiap hari susah itu saya capek saudara. Ya, tiap hari yang mengeluh saya capek. Saya mau Tuhan, boleh dong saya istirahat. Boleh dong saya jalan-jalan. Oh silakan. Enggak ngono saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Belum ketemu. Oh saya bacakan aja sudah. Saudara bawa tab, bawa HP suci atau tablet suci. Ayo kita baca ya. Dengar baik-baik saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, keren loh saudara. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya barang sedetik pun. Amin. Katakan dengan sebelahmu, Tuhan itu setia. Meskipun aku gak setia. Apa kok saudara? Jujur di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia. Meskipun aku sering gak setia. Kalau aku janji Tuhan, aku bertobat, aku sudah gak baca, gak lihat TikTok, gak lihat medsos yang lainnya, aku tak fokus ke Tuhan. Keren. Siapa di sini yang suka selfie? Masuk kan di TikTok. Halo. Ya. Lihat di TikTok tuh sewenang saudara. Ada yang nggak jelas nari-nari, nggak jelas dimasukkan. Ini piye itu? Ya, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang aku. Ya. Ini loh firman Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Dia berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya, dan sekali-kali Dia tidak akan apa saudara? Tadi kalau meninggalkan dan membiarkan saudara. Seringkali saudara dan saya membiarkan dan meninggalkan Tuhan hanya karena semangkok kacang merah. Betul gak? Ya, hanya semangkok berlian sekarang saudara meninggalkan Tuhan. Janjimu adalah janji yang palsu. Tetapi Tuhan berjanji Dia pasti sanggup menggenapi. Sambut 2026 dengan rasa percaya diri dan iman percaya kepada Kristus, bahwa Dia Allah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara hari-hari ini, tetap percaya Dia Allah yang sanggup untuk menggenapi janji-Nya. Amin saudara. Tidak seorang pun di tempat ini akan ditinggalkan Tuhan. Tidak seorang pun di tempat ini akan berjalan sendiri, karena Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau 2026 penuh dengan anugerah Tuhan? Ya. Kalau di tahun ini saudara, janji Tuhan belum digenapi, jangan kau marah dengan Tuhan, karena waktu Tuhan berbeda dari waktu kita. Amin saudara. Amin. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk memberkati saudara, menolong saudara, dan Dia tidak terlalu cepat untuk menolong atau memberkati saudara, tetapi semuanya tepat pada waktunya. Amin saudara.
Tuhan, hari ini saudara yang belum terjawab oleh Tuhan, saudara tetap menantikannya dan itu tepat pada waktunya. Amin saudara. Dan yang keenam saudara, ya Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dia berjanji, dia menepatinya. Maka itu Tuhan katakan jangan takut. Saudara, ketakutan itu hal biasa secara manusia, tetapi yang berlebihan itu tidak biasa. Artinya saudara tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mari saudara, kita ini mau belajar terus. Hamba Tuhan juga seperti saudara, terus belajar supaya lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Enak bu kalau pendeta berdoa dijawab Tuhan langsung bu. Oh no, enggak saudara. Tuhan juga tetap sama saudara, tepat pada waktunya. Ya, tahun 2025 ini saya percaya saya tutup dengan sebuah kemenangan yang dahsyat. Kalau 2024 saya tutup dengan saya masuk rumah sakit. Tapi tahun ini saya yakin dan percaya saya tutup dengan kemenangan yang luar biasa. Saya akan menikmati kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Ada doa yang belum terjawab, saya tetap percaya di tahun 2026 waktu saya memasukinya, melangkah di tahun yang baru, ada janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji saudara. Ya saudara, saya agak tiba-tiba kok batul. Saudara terkasih, kita jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi hari ini. Masalah itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Masalah itu adalah sebuah jembatan untuk kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Masalah itu adalah sesuatu yang membawa saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya penolong. Maka itu saudara, dalam Matius 6:34 dikatakan, Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masalah ada dan boleh terjadi, tapi percayalah, kesusahan hari ini cukup saudara renungkan hari ini. Jangan berlarut-larut saudara. Percaya enggak sih saudara kalau Tuhan itu ada? Percaya enggak sih Tuhan kalau hari ini Tuhan itu mau menolong saudara? Ya, untuk itu saudara jangan pernah saudara gelisah, jangan pernah saudara takut. Apapun yang terjadi hari esok, kita terus percaya Tuhan itu baik. Tidak ada satupun dari saudara dan saya terluput dari masalah. Sepanjang saudara hidup 1 kali 24 jam pasti ada sesuatu, pasti ada masalah. Tetapi waktu saudara berhikmat dan percaya Tuhan sanggup tolong saudara dan saya, maka semua itu akan digenapi. Amin saudara. Jangan percaya dengan perkataan orang. 2026 itu sulit. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang akan kita alami. Bencana terjadi, ya. Keadaan ekonomi tidak baik, saudara. Percayalah, semua sudah ditulis di dalam firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Jika saudara hidup tenang di dalam firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu, maka saudara tidak akan pernah takut akan apapun. Amin saudara. Hari ini perayaan Natal,
Hari ini adalah hari sukacita. Di bulan Desember semua, bahkan di seluruh dunia, merayakan kelahiran Tuhan. Makna sebenarnya bukan kita berpesta poya, bukan saudara. Tapi kita berpesta memperingati lahirnya Sang Mesias, Juru Selamat yang sudah turun atas saudara dan saya. Amin. Maka itu saudara, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, Filipi 4 ayat 6, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, kondisi apapun yang saudara dan saya alami, percayalah Dia ada. Makanya di dalam Ibrani tadi dikatakan, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Berarti Tuhan berjanji selalu ada bagi saudara dan saya. Makanya kekhawatiran itu tidak usah dibawa di dalam kamus hidup kita. Kekhawatiran tidak perlu dibawa terus saudara, tetapi letakkan semuanya itu di dalam Tuhan. Berdoalah senantiasa. Apa yang belum terjawab, percayalah Dia Allah yang setia. Di tempat ini saya terlalu percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam firman perkataan saudara. Mana sih? Dalam perkataan saudara ada kuasa. Maka itu saudara jangan pernah berkata, aduh mati aku, waduh aku gak iso, waduh begini begitu. Enggak saudara, tapi perkatakan dengan positif, aku bisa, aku pasti menang, aku pasti bisa melalui masalah, dan aku mau meletakkan semua ini dengan doaku kepada Tuhan. Aku bawa di dalam doa sehingga Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan saudara. Jika Dia berkata, nah percayalah, itu janji Tuhan. Amin. Saudara jangan terlalu tegang menghadapi kehidupan ini. Jangan terlalu tegang menghadapi masalah saudara. Masalah boleh ada, tetapi masalah tidak akan lebih besar dari Allah kita. Kita memiliki Allah yang lebih besar dari masalah kita. Gunung-gunung persoalan itu dapat kita pindahkan dengan iman kita. Sebesar apa iman itu bisa memindahkan gunung? Dan gede saudara, sebiji sesawi bisa memindahkan gunung masalah. 2026 semua masalah dapat diatasi. Apapun dunia katakan, tetap pegang janji Tuhan bahwa masa depan penuh dengan pengharapan itu diberikan bagi saudara dan saya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya ya dan amin saudara. Maka mari kita sok-sok 2026 dengan sebuah keyakinan, sebuah iman bahwa Dia tetap ada bagi saudara dan saya. Kalau dulu Tuhan tolong, hari Tuhan tolong. Ada lagunya, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Artinya berkali-kali Tuhan tidak pernah bosan ada dalam hidup saudara dan saya. Dalam lembah kelam Dia ada saudara. Dalam masalahmu Dia ada. Jadi kau tidak pernah sendirian. Janji Tuhan itu janji yang murni, sehingga saudara tidak perlu takut saudara, tidak perlu bingung. Bu, 2025 hampir selesai loh. Ya, saya kok masih ragu-ragu ya Bu, apakah 2026 saya bisa melakukan banyak hal? Saudara, saya ingatkan, 2026 adalah milik saudara dan saya. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diberikan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga waktu saudara memasuki tahun
tahun 2026 besok itu saudara, perkatakan, Tuhan aku percaya Engkau ada. Sekalipun kau tidak pernah meninggalkan aku, Engkau ada dalam nama Yesus. Awali dengan perkataan yang demikian saudara. Maka saudara dan saya akan menyelesaikan 2026 dengan kemenangan yang dahsyat. Amin. Yang kita baca di dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 18. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian saudara. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kita menjadi terang. Kita bisa memberikan kekuatan bagi yang lemah. Karena Tuhan berkata, Engkau adalah milik kepunyaanku. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Untuk itu saudara, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak saudara dan saya bisa terima. Saya beberapa hari yang lalu berdoa bagi orang yang sakit kanker saudara. Ada di sebuah kota, saya datangin orang yang tidak punya pengharapan saudara. Orang ini yang merasakan ketakutan akan kematian saudara. Saya katakan, dulu engkau pernah ditolong Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya berdoa, katanya dia kena kanker dan sudah ke paru-paru. Saya berdoa, setelah berdoa saya sudah lupa saudara. Dan saya diingatkan lagi oleh teman saya untuk saya berkunjung ke sana. Teman saya ngomong gini, Bu Evi, orang itu sekarang bukan paru-parunya, karena paru-parunya sudah bersih, tapi dia ke tulang. Penyakit kok tidak tempat saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang ini tidak pernah bersyukur dan tidak berserah total kepada Tuhan. Saya datang, saya lihat wajahnya, waduh saudara-saudara, morat-marit saudara. Saya berdoa, saya katakan, percayakah kalau dulu Tuhan tolong, hari Tuhan juga tolong? Percaya enggak ya? Loh saudara, kalau saudara punya masalah, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini loh Tuhan tetap bisa tolong saudara. Percayakah saudara? Saya katakan, ayo semangat. Jangan mengatakan bisa ya, bisakah? Tetap katakan aku percaya. Kalau Tuhan bisa membersihkan kanker di paru-parunya, Tuhan juga sanggup menyembuhkan kanker di tulangnya. Dia tidak bisa duduk lama saudara. Saya doakan, saya kasihnya orang, saya perkatakan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Tuhan ada di setiap musim hidupnya, dan Tuhan sanggup untuk tolong. Saya beri dia semangat saudara. Saya tidak banyak panjang lebar, setengah jam saja saya di tempat itu, dan saya pulang saudara. Tuhan cuma berkata begini, imannya tidak ada. Kalau saudara diberikan kuasa oleh Tuhan, saudara tinggal mengamininya saudara. Kesembuhan, mujizat mutlak dari Allah. Maka itu saudara, percayalah 2026 nanti kita lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun dari saudara di tempat ini mengalami sesuatu sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai saudara. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada, dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan ayat yang terakhir saudara, terakhir saudara ya, Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu
aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan apa saudara? Mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini loh janji Tuhan, garansi Tuhan bagi saudara dan saya. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir lagi. Sampai masa tua saudara dan saya, dia tetap ada. Bahkan sampai putih rambut saudara dan saya, dia tetap menggendong. Sakpiro beratmu saudara. Makanya juga menunggu saudara. Masake Tuhan Yesus ngangkat iwat ulang ini. Ya kan? Kalau ada pengangkatan saudara ketinggalan. Kelemon saudara. Iya, enggak lah saudara. Malaikat yang mengangkat saudara cuma jadi satu terus diangkat saudara. Tapi yang diangkat itu loh hatimu loh saudara. Kecintaanmu loh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan akan angkat meninggikan saudara dan saya. Sampai putih rambut saudara dan saya. Di sini rambutnya yang putih siapa? Kok saya tidak kelihatan yang putih ya saudara ya? Hitam kabeh diseger kaya apa ya? Oh, putih Pak. Topimu Pak sing putih Pak. Ya. Iya sampai putih rambut kita. Rambutku ki ya putih saudara, tak seger terus. Beda ketok tuwek saudara. Ya. Tapi bukan itu jaminannya. Ya umur boleh saudara. Umur berapa sih? Saya hari ini 56 lebih didik saudara. Tapi saya tetap percaya dia tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan pada saat saya sedih, saya susah, Tuhan gendong saya. Makanya saya jaga berat badan saudara. Ojo lemu-lemu saudara. Ya, saudara terkasih. Hidup ini sebuah pilihan. Saudara mau memilih mana, surga apa tonggoy? 2026 kita semua ada firman yang berkata, jadilah di bumi seperti di surga. Itu akan terjadi jika saudara mengimani. Di bumi kita menikmati kasih dan anugerahnya. Di kelak kemudian di surga, saudara dan saya tetap menikmati kasihnya. Amin. Ada yang ngomong begini, Bu, Tuhan kan janji Bu, di bumi seperti di surga. Aku di bumi kalau puji soron nih Bu. Soron piye? Kadang Bu satu hari itu makan sekali. Oh puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan Bu? Loh kalau masih makan tuh puji Tuhan. Amin. Bu saya ini gimana di surga tuh Bu rasanya? Di bumi ini aku suara Bu. Loh kenapa sih kok ngomong begitu? Bu tahu gak Bu? Di depan mata saya ono boy utangnya akeh Bu. Dan kolektor Bu seriwa Bu. Terus ngapo? Ya saya takut lah Bu, ya dibayar. Lo lah ngawur pendeta lagi ngomongin. Justru saya ngomong ini Bu tolongan, lah tolong ini bayar toh, ngawur lah. Pendeta bukan bayar nih saudara, enggak saudara. Saya ngomong ucap syukur. Di bumi itu seperti di surga. Suasana hatimu yang berbicara. Dan dia berkata, piye Bu caranya? Tunduk bagi Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, percaya dia akan bertindak. Amin. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ini asli yang terakhir saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, ingat, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati apa saudara manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Cuma satu modal saudara dan saya, mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, maka semua akan ditambahkan kepadamu saudara. Tuhan ngomong kok, kalau kau bermodalkan mengasihi Dia, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Saudara tahukah 2026 akan terjadi apa dalam hidup saudara?
Nggak tahu loh saudara. Pegang janji ini saudara, yang nggak pernah kita lihat, Tuhan sanggup memberikan. Yang nggak pernah kita dengar, Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Maka itu jangan pernah takut saudara. Jangan hendaknya kau khawatirkan apapun juga, tetapi apa saudara? Berdoalah. Berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan. Jangan minta saudara kekayaan. Jangan saudara minta hidup yang berlimpah-limpah. Tapi mintalah kekuatan dan kesehatan. Itu modal saudara nanti. Ya, memiliki iman, mengasihi Dia. Itu yang terpenting saudara. Amin. Saudara siap diberkati? Saudara siap memasuki 2026? Katakan satu dengan yang lain, aku pasti sukses. Aku pasti berhasil. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara meyakini firman ini, maka saya terlalu percaya waktu saya ketemu dengan saudara tahun depan, naik diundang saudara. Ya, tahun depan saya akan melihat saudara bukan lagi seperti hari ini, nggak seperti terong penyet, tapi akan seperti semangka yang sumringah. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik WL Singer. Kita nyanyi yuk. Saudara, saya senang di tempat ini ada sukacita, ada semangat, ya. Terlebih-lebih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah senior tetap bersukacita. Amin. Yuk kita akan pujikan satu pujian berkali-kali. Ya, ini pemain musik yang luar biasa nih ya, anak-anak muda yang luar biasa. Yuk. Sekarang secara lapor sekarang. Yesus. Secara tinggalkan saudara. Lagu ini membawa saudara dan saya semakin hidup
tidak pernah meninggalkan saudara. Tangan kanan yang kuat menopang saudara, menuntun saudara pada kemenangan yang satu, pada kemenangan yang berikutnya. Maka saudara percayalah, masuki 2026 dengan rasa percaya, miliki iman, dia ada bagi saudara. Bapak, terima kasih. Kami tahu dan kami percaya, berkali-kali Kau tolong kami. Sampai detik ini pun pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu ya dan amin. Bahkan di tahun 2026 kami terlalu percaya Engkau semakin mencintai, mengasihi setiap kami. Engkau menyertai perjalanan hidup kami, dan kami dapat menyelesaikan 2026 nanti dengan sukacita, kemenangan yang luar biasa, karena janji-Mu adalah janji yang murni. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, tapi kuala Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berkarya bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkati pada pagi hari ini, amin. Seberapa banyak bahwa saudara diberkati oleh lambaikan tangannya. Dahsyat ya. Terima kasih buat Werby.